Oke, selamat datang teman-teman. Kembali lagi di channel saya ya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai kolam bioflok yang berbusa. Cara menanganinya gimana dan penyebab berbusanya kolam bioflok itu kenapa ya. Khususnya ini di video kali ini ya, dimana busanya itu sangat banyak teman-teman. Dan mungkin di video yang pertama teman-teman bisa melihat sendiri di channel saya, itu busanya sampai meluap teman-teman, bahkan sampai keluar dari kolam ini teman-teman. Nah, yang pertama, jika air kolam sehat tentunya akan menyebabkan ikan rentan atau tidak terkena penyakit yang ujung-ujungnya ikan akan mati teman-teman. Nah, di sini ada beberapa kemungkinan penyebab air kolam ikan menjadi berbusa atau berbuih. Yang pertama karena memang bakteri sedang bekerja. Terus yang kedua itu kemungkinan air kolam menjadi berbusa karena terjadi peningkatan kadar gas CO2 dan banyak plankton yang mati teman-teman. Ini bisa jadi kemungkinan. Selain air yang berbusa, kondisi ini biasanya juga menyebabkan air kolam menjadi keruh dan pekat teman-teman. Soalnya vlognya itu pada mati ya teman-teman. Dan kemungkinan selanjutnya yaitu munculnya busa pada kolam dikarenakan tingginya kadar organik terlarut dalam air. Nah, bahan organik ini biasanya berasal dari sisa kotoran ikan yang tidak terurai serta sisa pakan yang tidak termakan oleh ikan teman-teman. Ini juga bisa menjadi penyebab kenapa kolam kita kok berbusa. Dan kemungkinan selanjutnya, penyebab air kolam berbusa adalah fenomena ledakan alga atau bisa disebut alga booming. Kondisi ini terjadi karena proses pemupukan yang berlebihan atau overdosis teman-teman. Penggunaan katalis plankton ini yang overdosis teman-teman. Hal ini menyebabkan populasi alga menjadi tidak terkontrol. Selain munculnya busa, ledakan alga ini juga menyebabkan air kolam menjadi pekat. Coklatnya itu terlalu pekat teman-teman. Nah, selain itu muncul busa pada air kolam bisa jadi dikarenakan teman-teman ini baru saja melakukan penggaraman pada kolam teman-teman. Itu bisa saja bisa menjadi penyebab kolam kita itu berbusa teman-teman. Ini bisa dilihat ya, saya ngasih makan busanya juga hilang teman-teman. Jadi buat teman-teman pembudidaya kolam bioflok tidak usah bingung lagi ya. Kalau misalnya busanya terlalu banyak, terus bagaimana cara ngilanginnya itu nggak usah khawatir teman-teman. Teman-teman cukup ngasih makan aja, nanti busanya bakal hilang sendiri teman-teman. Oke, berikut ada beberapa cara untuk mengatasi kolam bioflok yang berbusa atau busanya itu over teman-teman. Ini bisa dilihat saya di sini menggunakan air gula teman-teman. Gula yang sudah saya encerkan terus saya campur air. Ini bisa untuk mengatasi kolam ikan yang berbusa ya. Busanya banyak ini bisa. Dan jangan lupa untuk teman-teman membuang air kolam teman-teman. Ya. Yang bisa dilakukan untuk mengatasi busa yang berlebih pada kolam teman-teman ini, yang pertama teman-teman bisa membuang air kolam terlebih dahulu. Air kolam dibuang, habis itu diganti air kolam yang baru teman-teman, sebelum melakukan penebaran gula pada kolam teman-teman ya. Nah, ini proses pemberian gula, nanti juga ada video di hari pertama setelah pemberian gula dan hari seterusnya teman-teman. Nanti bisa dilihat perubahannya dan perbedaannya bagaimana ya. Yang jelas busanya semakin hari semakin menurun teman-teman. Soalnya ini busa juga menjadi efek
efek negatif ya. Efek negatifnya itu menjadi susah ngasih makan ikan teman-teman. Iya. Nah, kecuali kalau memang busanya sudah mulai hilang, baru pas posisi ngasih makan menjadi lebih mudah teman-teman. Nah, jika teman-teman penasaran kenapa harus dikasih gula, nah, yaitu tujuannya untuk menambah unsur karbon sebagai sumber energi untuk bakteri teman-teman. Ya, ini. Nanti bisa teman-teman coba di kolam teman-teman sendiri ya. Ini bisa dilihat busa-busa yang pekat seperti ini yang teman-teman, yang mengganggu saat kita ngasih makan teman-teman. Itu mengganggu sekali. Tapi kalau misalnya teman-teman bingung, busa ini berdampak negatif enggak ya bagi kolam, selagi ikannya nafsu makannya tinggi dan ikannya sehat-sehat, itu tidak berdampak negatif teman-teman. Oke. Ini seperti tadi yang video di kolam saya, banyak busanya tapi nafsu makan ikan tinggi dan ikannya sehat-sehat. Soalnya saya cek juga pH-nya stabil, oksigen bagus, tapi banyak busanya. Ini kenapa ya? Ya mungkin karena banyak alga atau plankton yang mati ya teman-teman. Soalnya kemarin juga ini gara-garanya apa? Aerasinya mati hampir setengah jaman kayaknya, kalau enggak lebih. Soalnya banyak ikan juga yang mati gara-gara aerasinya mati ya teman-teman. Itu bisa menjadi kemungkinan kalau ini seperti ini, busa kolam saya menjadi banyak. Itu sebagai kemungkinan yang pertama teman-teman. Itu tadi video yang pertama ya, bisa dilihat perkembangannya seperti apa. Dan ini selanjutnya video di hari yang kedua setelah saya menaruh gula pada kolam saya teman-teman. Ini bisa dilihat airnya cukup pekat ya. Airnya sangat pekat, sangat coklat. Dan ini busanya juga makin hari semakin berkurang ya teman-teman. Ini bisa dilihat sendiri tadi perbedaan di video yang hari pertama sama sekarang hari yang kedua teman-teman. Teman-teman juga dianjurkan ya, jangan lupa untuk selalu rutin membuang air kolam dan mengganti air kolam yang baru teman-teman. Itu harus teman-teman perhatiin ya dalam budidaya kolam biovlog teman-teman. Nah ini hari yang kedua, masih hari yang kedua. Ini sekalian saya ngecek vlognya teman-teman. Ini hasilnya, vlognya udah lebih dari 30-an ya ini teman-teman. Ini bisa dilihat saking tebalnya. Dan kalau misalnya vlognya sudah lebih dari 30, itu dianjurkan untuk teman-teman itu membuang air yang ada di kolam dan mengganti yang baru. Selanjutnya memuasakan ikan teman-teman. Cukup dipuasakan 1 hari aja nggak apa-apa teman-teman. Soalnya ini vlognya juga sudah tebal. (30 lebih ini ya, ukuran 30 lebih, dan ini vlognya belum turun semua teman-teman. Ini lanjut hari berikutnya teman-teman. Nah ini bisa dilihat ya, kepekatan air kolam sama busa yang ada di kolam itu semakin hari semakin berkurang teman-teman. Ikannya juga sehat-sehat, ini bisa dilihat dari video ini ya teman-teman. Sekarang kita mau ngasih makan, kita lihat ikan-ikannya gimana nafsu makannya. Nah ini bisa dilihat dari sini, menurut saya udah cukup baik ini teman-teman. Berarti semakin hari semakin baik ya kualitas airnya. Ini bisa dilihat dari sini nafsu makannya.
Jadi kalau menurut saya busa di kolam bioflok itu umum teman-teman, itu hal yang biasa. Nah, kembali lagi kalau misalnya busanya itu berdampak negatif pada ikan dan kolam sehingga menurunkan nafsu makan ikan atau membuat ikan tidak aktif, itu perlu dilakukan tindakan-tindakan lanjutan ya teman-teman, seperti membuang air kolam, mengganti yang baru, menambahkan probiotik atau gula teman-teman. Itu sangat penting. Tapi jika busa di kolam teman-teman banyak tapi tidak berdampak negatif atau tidak berdampak kepada ikan dan kolamnya, menurut saya itu masih biasa-biasa saja ya teman-teman. Seperti di kolam saya ini banyak busanya, namun nafsu makan ikan dan keaktifan ikan ini masih bisa dibilang baik ya teman-teman. Ini sehat-sehat semua, dan pH air juga saya cek normal, oksigen saya cek normal, vlog saya cek 30 lebih teman-teman. Normalnya bioflok itu 20 mili teman-teman, cukup 20 mili. Kalau udah 20 mili lebih itu dianjurkan untuk teman-teman memuasakan ikan teman-teman. 1 hari cukup dipuasain, nggak usah dikasih makan. Nah, mungkin segitu saja penjelasan dari saya teman-teman mengenai kolam bioflok yang berbusa atau busanya itu over teman-teman. Semoga dapat membantu teman-teman, semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman ya teman-teman. Mungkin sekian dari saya, terima kasih.